Shalom semuanya. Apakah saudara pernah membaca kisah Ayub di dalam Perjanjian Lama dan saudara pun mungkin mendapatkan respons yang berbeda? Ada yang mungkin mendapatkan pengharapan, ketenangan di dalam permasalahan saudara-saudara, tapi mungkin ada juga yang menjadi takut dan khawatir. Lalu pertanyaan ini mulai muncul, apakah yang terjadi atau yang dialami oleh Ayub dapat juga terjadi ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara-saudara? Saya rasa ini adalah pertanyaan yang sangat wajar, sangat umum, dan saya tidak ingin mencoba menjelaskan semua yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Tapi saya berharap dari apa yang kita paparkan pada hari ini dapat menjelaskan sedikit konteks Alkitabiah, konteks pandangan Perjanjian Baru mengenai cerita Ayub, saudara-saudara. Bagi saudara yang tidak terlalu familiar dengan cerita Ayub, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat, saudara, apa yang dialami oleh Ayub. Ayub adalah seorang yang dipandang benar oleh Tuhan dan dicatat di dalam firman Tuhan bahwa dia dipandang orang yang saleh, saudara-saudara. Karena dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan juga mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan untuk menutupi dan meminta ampun atas dosa-dosa yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Lalu Ayub mengalami sebuah musibah beruntun-runtun, saudara-saudara, dan kita tahu ketika kita membaca cerita ini adalah hasil dari diskusi antara si musuh, si iblis yang ingin menghancurkan kehidupan Ayub dengan Tuhan, saudara-saudara, yang seakan-akan mengizinkan musibah terjadi di dalam kehidupan Ayub. Kita tahu bahwa satu persatu dari harta benda, anak-anaknya, bahkan sampai kesehatannya, saudara-saudara, pun mulai hilang, diambil dari Ayub. Dan inilah yang seringkali menjadi ketakutan kita, saudara-saudara. Apakah hal ini yang dialami oleh Ayub masih dapat terjadi kepada kita di dalam kehidupan orang percaya? Betul, saudara-saudara, setelah kita melihat cerita akhir Ayub, Tuhan seakan-akan memulihkan semuanya. Tuhan mengembalikan 2 kali lipat apa yang telah diambil dari Ayub, saudara-saudara. Itu menimbulkan sebuah pengharapan bagi kita orang percaya bahwa segala kesulitan yang kita hadapi ada akhirnya dan Tuhan akan membawa hal baik dalam kehidupan kita. Tapi tak dapat kita pungkiri, saudara-saudara, ada sebuah sindiran juga dengan apa yang terjadi. Seakan-akan Tuhan jika ingin memberikan berkat 2 kali lipat, atau seakan-akan Tuhan ingin memberikan yang baik ke dalam kehidupan kita, Tuhan harus mengambil terlebih dahulu dan Tuhan harus menghukum kita terlebih dahulu, saudara-saudara. Seakan-akan menjadi sebuah sindiran Tuhan macam apa yang kita sembah, saudara-saudara. Tapi hari ini izinkan saya menunjukkan dalam sebuah konteks background, saudara-saudara, mengenai cerita Ayub. Kita perlu setuju, saudara-saudara, bahwa Ayub adalah seorang Gentile, adalah seorang non-Yahudi atau seorang yang tidak percaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena bangsa Yahudi belum ada, saudara-saudara. Jadi dia adalah seorang di luar Yahudi. Walaupun Ayub melakukan perbuatan yang baik kepada Tuhan, yaitu membawa korban bakaran, membawa korban persembahan, tapi kita percaya di zaman kita sekarang pun banyak orang yang melakukan perbuatan baik dan mengatasnamakan Tuhan, saudara-saudara. Mereka bisa melakukan banyak perbuatan kekristenan, tetapi belum tentu, saudara-saudara, mereka adalah orang percaya. Dan ini yang dialami oleh Ayub. Betul, saudara-saudara, ketika Tuhan berkata dia adalah orang yang saleh, tapi kita juga harus setuju bahwa tidak ada satu perbuatan baik dari kita yang dapat membawa kita masuk ke dalam rumah Tuhan, saudara-saudara. Bahwa Tuhan berkata setiap perbuatan baik kita itu seperti kain yang kotor, saudara-saudara. Bahwa tidak ada satu perbuatan baik kita yang cukup sempurna yang dapat menyelamatkan kita. Jika kita berkata bahwa perbuatan baik kita seperti apa yang dilakukan oleh Ayub dapat menyelamatkan kehidupan dia, maka sia-sialah kematian Yesus, saudara-saudara. Maka sia-sialah hukum Taurat diberikan. Karena apapun perbuatan baik kita yang menyenangkan hati Tuhan, itu seakan-akan menjadi sebuah bayaran, sebuah cara masuk untuk mendapatkan keselamatan. Bahwa kita dapat mengupayakan, bahwa kita dapat mengusahakan, saudara-saudara, keselamatan kita. Jadi kita perlu setuju terlebih dahulu akan hal ini. Maka kita perlu mengerti setelah kita setuju bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban, saudara-saudara, untuk melindungi orang yang berada di luar Kristus, saudara-saudara. Saya berhati-hati dengan menggunakan kata-kata ini. Di luar Kristus, Tuhan tidak berkewajiban untuk melindungi. Kita dapat baca, saudara-saudara, di dalam cerita Ayub ada sebuah gambaran atau bayangan, a glimpse, apa yang akan kita alami di dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara. Contohnya, saudara-saudara, di dalam kitab Ayub pasal 9. Ketika dia berkata, ayat 33, seandainya ada seorang mediator, seorang penengah di antara saya dengan Tuhan. Seorang pembela, saudara-saudara. Di ayat Ayub 33 ayat 23.
Dia berkata demikian, seandainya if there is a messenger, ada seorang pembawa pesan, seorang mediator, satu di antara 1000 untuk menunjukkan kebenarannya, saudara-saudara. Bahkan di ayat 24 dia berkata, bagi dia yang akan membebaskan dari lubang dalam ini, aku telah mendapatkan sebuah ransum, saudara-saudara, sebuah penebus, saudara-saudara. Bahwa Ayub di tengah musibah ini, di tengah permasalahan, dia sadar penuh bahwa perbuatan baik dia tidak dapat menyelamatkan dia. Maka itu dia mendambakan, jika aja ada seorang pembela, seorang penengah yang pantas untuk membela kasus dia, seorang yang pantas, yang layak untuk berhadapan dengan Tuhan dan membela perkara kehidupannya, saudara-saudara. Dan saudara dan saya, kita beruntung, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru. Di kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dikatakan demikian. Sebab hanya ada satu Tuhan dan satu penengah di antara Tuhan dengan manusia, yaitu Kristus Yesus itu sendiri, yang telah memberikan dirinya sebagai penebus atau sebagai ransum, saudara-saudara, yang dapat memberikan kesaksian di waktu yang diperlukan. Apa yang didambakan oleh Ayub di dalam kesulitannya di perjanjian lama, saudara-saudara, adalah sebuah kabar baik bagi saudara dan saya yang hidup di dalam perjanjian baru. Bahwa cara untuk kita mendapatkan pembelaan dari Tuhan bukanlah dengan berbuat baik lebih banyak, bukanlah dengan membawa korban bakaran lebih banyak, saudara-saudara, tetapi adanya seorang pembela yang dapat berhadapan dengan Tuhan dan membela kasus kita, saudara-saudara. Dan inilah kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Wow. Apa yang didambakan oleh seorang Ayub yang berusaha untuk membela kasusnya, untuk mengeluarkan dia dari kesulitannya, adalah sebuah kabar baik bagi kita karena kehadiran Yesus sebagai penengah kita. Pernahkah saudara lakukan, saudara-saudara, atau saudara pernah dengar ketika saudara sedang mengalami musibah, yang saudara ingin lakukan adalah contohnya datang ke gereja lebih sering, saudara-saudara. Contohnya memberikan perpuluhan lebih banyak, saudara-saudara. Contohnya lagi berbuat amal lebih banyak kepada lebih banyak orang, saudara-saudara. Saya tidak mengecilkan perbuatan baik tersebut, saudara-saudara. Tapi jika perbuatan baik tersebut dapat membawa keselamatan ke dalam kehidupan kita, maka sia-sialah iman kita kepada Yesus. Maka sia-sialah kedatangan Yesus di muka bumi ini, saudara-saudara. Sebab perbuatan baik kita dapat mendapatkan kita memperoleh keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Tapi tidak demikian, saudara-saudara. Keselamatan dan perlindungan itu hanya didapatkan di dalam Yesus itu sendiri. Saya percaya dari semua video yang telah kita bawa di dalam Why Grace, saudara-saudara, ini menunjukkan tentang pentingnya Yesus dan bukan perbuatan kita, saudara-saudara. Bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, maka kita sekarang disebut sebagai anak-anaknya. Saudara lihat, ada 3 bagian yang saya jelaskan, saudara-saudara. Di luar Kristus, ransom atau penebusan, lalu di dalam Kristus. Bahwa Ayub berada di luar Kristus dan dia mencoba untuk membawa ransom atau penebusan dengan usaha dia sendiri agar dia bisa masuk ke dalam Kristus dan mendapatkan seorang penengah, saudara-saudara. Tapi kita sama-sama tahu bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan, saudara-saudara. Bahwa cara satu-satunya adalah untuk Tuhan memberikan penebusan itu sendiri, dan kita percaya kepada penebusan itu, karya keselamatan itu di dalam Yesus, maka kita bisa masuk ke dalam Kristus, saudara-saudara. Maka itu di Mazmur 91 ayat 15 dikatakan demikian. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya ingin jelaskan bahwa personal experience, pengalaman pribadi saudara bersama dengan Tuhan, itu bukanlah untuk mencoba menjelaskan atau menjadi sebuah doktrin atas pengalaman saudara dengan orang-orang lain. Apa yang saudara alami dengan apa yang orang lain alami sudah pasti tidak sama, saudara-saudara. Jadi janganlah menggunakan pengalaman saudara untuk mencoba menjelaskan apa yang Tuhan lakukan. Tapi biarlah Tuhan sendiri, saudara-saudara, yang memberikan jawaban akan apa yang dia lakukan di dalam kehidupan saudara ataupun orang-orang lain. Saudara perlu mengerti ada sebuah terminologi yang disebut progressive revelation, saudara-saudara. Wahyu, ya, pewahyuan yang terus-menerus bertambah, saudara-saudara. Saudara tidak perlu mengerti seluruh kejadian kehidupan saudara pada saat ini, saudara-saudara, tapi jangan menyerah.
Jangan khawatir, karena suatu hari nanti Tuhan dapat menambahkan hikmat dan pewahyuan tentang apa yang saudara alami di dalam kehidupanmu. Maka itu saudara seringkali mungkin berpikir, saya mulai mengerti kenapa 5 tahun lalu kejadian itu harus saya alami. Karena apa yang saya alami, yang saya pandang buruk 5 tahun lalu, ternyata hal tersebutlah yang menjadi kunci akan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara-saudara, saya tidak ingin mengecilkan apa yang saudara alami di dalam kehidupanmu. Jika saudara sedang mengalami kejadian seperti yang saudara pandang dialami oleh Ayub, saya tidak berkata bahwa saya mempunyai penjelasan sepenuhnya tentang mengapa hal itu terjadi. Saya tidak berusaha mengecilkan perbuatan-perbuatan yang saudara lakukan, bukan saudara-saudara. Tapi saya ingin menjelaskan tentang Ayub, bahwa Ayub bukanlah orang percaya walaupun dia melakukan tindakan-tindakan yang menyerupai orang percaya. Tapi saudara-saudara, inilah kemurahan hati Tuhan kita. Dengan lemah lembut dia berkata, Ayub adalah orang yang saleh, saudara-saudara. Bahwa setiap perbuatan baiknya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Walaupun it always falls short atau tidak sempurna. Tapi Tuhan memandang hati dari Ayub, saudara-saudara. Dan Tuhan dengan kemurahan hatinya memulihkan keadaan Ayub. Maka itu saya mau katakan, lebih lagi saudara-saudara, bagi saudara dan saya yang telah diperdamaikan di dalam Kristus, bahwa saudara dan saya yang telah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita mempunyai sebuah jaminan bahwa Yesus akan menengahi kita, akan membela kita akan kesulitan kita. Dan kita mempunyai sebuah pengharapan bahwa the best is yet to come. Oke semuanya? Terima kasih telah menonton video ini. Jika saudara ingin memberikan pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian, saudara dapat lihat di slide berikut ini. See you! Hai, saya Julian Chong dari The Cause Indonesia Church dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda. Maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi, terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom.